Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan hari-hari kalian semoga menyenangkan ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mau klik video ini dan menonton aku sampai nanti di akhir cerita. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas satu kasus dari Rusia, Moskow. Jadi di sini ada seorang selebgram, model terkenal dan juga bisa dibilang seorang influencer gitu ya, yang cukup terkenal di Rusia yang bernama Ekaterina Kalaklanova. Gadis cantik kelahiran 30 Juli 1994 ini dikenal memang cukup famous ya di Rusia karena ia pernah memenangkan kontes kecantikan dan menjadi runner-up Miss Moscow. Selebgram cantik ini dia terkenal pintar teman-teman karena dia kuliah dan baru lulus dari Universitas Pirogov Russian National Research Medical University yang sangat bergengsi di Rusia, dan ia menjadi seorang dermatolog untuk ahli penyakit kulit. Jadi sebenarnya background dari keluarga si Ekaterina ini adalah memang dari medis ya, karena ayah dan ibunya juga seorang dokter. Tetapi sebelum Ekaterina fokus di kedokteran, dia sudah lebih dulu menekuni dunia modeling yang akhirnya membesarkan namanya teman-teman. Di sini Ekaterina memiliki ribuan followers, ya 90.000 followers di Instagram miliknya, dan ia juga sering membagikan foto-foto bepergiannya gitu ya ke beberapa negara. Dan terakhir Ekaterina mengutarakan kepada keluarganya kalau ia ingin bepergian ke Belanda dengan seorang teman dekatnya, tetapi menjelang keberangkatannya, Ekaterina ini tidak bisa dihubungi oleh keluarganya. Lalu keluarganya pun melapor kepada polisi karena sudah beberapa hari Ekaterina tidak bisa dihubungi dan keluarganya juga tidak mendapatkan kabar dari gadis cantik tersebut. Lalu orang tua dari Ekaterina ini datang ke apartemen. Ketika orang tua Ekaterina sampai di kamar apartemen milik anaknya, betapa terkejutnya karena mereka melihat ada sebuah koper yang meneteskan darah atau mengeluarkan darah. Lalu mereka langsung memeriksa dan membuka koper tersebut, dan ternyata Ekaterina sudah tidak bernyawa dalam keadaan tidak berbusana ya teman-teman, dan terdapat luka di bagian lehernya. Dan akhirnya keluarganya langsung menelpon polisi. Lalu pihak kepolisian pun datang dan menyatakan kalau tidak menemukan bukti apa-apa ya di apartemen milik Ekaterina ini. Akhirnya pihak kepolisian meminta rekaman CCTV dari pihak hotel. Jadi ketika polisi memeriksa CCTV yang ada di hotel, polisi melihat ada seorang pria keluar dari kamar si Ekaterina ini. Dan ketika diselidiki, ternyata dia adalah Maxim Gereyev yang berusia 32 tahun, yang mana ia adalah seorang spesialis IT dan juga sebagai pelatih sepak bola. Dan ia dikenal memang sangat dekat dengan Ekaterina. Tetapi menurut keluarga, sebenarnya Maxim dan Ekaterina ini sudah tidak memiliki hubungan khusus ya, alias Maxim adalah mantan dari Ekaterina ini. Lalu pihak kepolisian melacak keberadaan Maxim dan akhirnya menemukannya. Setelah Maxim menceritakan kejadian yang sesungguhnya, baru diketahui kalau ternyata ia sangat cemburu pada Ekaterina yang akan berliburan ke Belanda dengan seorang pria yang diyakini sebagai kekasih baru dari Ekaterina ini. Jadi Maxim sangat cemburu ya dengan kekasih barunya Ekaterina, tetapi di sini Maxim menyebut kalau sebenarnya ia selama ini dengan Ekaterina tidak hanya memiliki hubungan khusus. Jadi sebenarnya Maxim ini bisa dibilang sebagai sugar daddy-nya si Ekaterina ini, karena ternyata si Maxim menyebut kalau selama ini jika ia berhubungan, jadi ia selalu membayar Ekaterina dengan nominal yang memang mereka sudah setujui sebelumnya. Jadi ketika Maxim atau sudah dipecat dari pekerjaannya, ia menerima kata-kata yang
tidak mengenakan dari gadis cantik ini gitu. Jadi Maxim bilang kalau terakhir Ekaterina bilang kalau ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Mengolok-ngoloknya lah, mengejek si Maxim ini, dan akhirnya Maxim menjadi sakit hati, dan juga ia ditambah lagi dengan Ekaterina bilang kalau ia mau bepergian ke Belanda dengan kekasih barunya. Jadi Maxim langsung ke dapur dan berkata kalau ia sebenarnya tidak merencanakan hal ini, teman-teman. Jadi ia spontan ke dapur dan akhirnya mengambil pisau dan menusuk Ekaterina di bagian leher dan dada. Lalu ia membereskan semuanya, baju-bajunya yang terkena noda darah, pisau dan alat bukti lainnya ia masukkan ke koper. Setelah itu ia keluar. Jadi yang polisi lihat di rekaman CCTV itu adalah koper yang berisi alat bukti, alat yang ada di TKP yang digunakan untuk membunuh Ekaterina. Dari kasus Ekaterina ini kita bisa ambil pelajaran kalau sebaiknya mulut kita itu harus hati-hati ya kepada siapapun ya. Jadi mau yang tua atau yang muda atau siapapun, kita jangan teman-teman, jangan sembarangan mengucap hal-hal yang sekiranya memang tidak pantas untuk diucapkan, atau hal-hal yang memang nantinya akan membuat lawan bicara kita itu akan sakit hati dan merasa sangat kecewa kepada kita. Dan kita tidak tahu ya apa yang ada di pikiran orang terhadap diri kita atau terhadap perkataan kita. Maka dari itu, sekali lagi kita harus hati-hati kepada perkataan kita. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini. Terima kasih banget yang sudah mau nonton sampai di akhir cerita dan juga sudah subscribe aku. Terima kasih karena support kalian akan terus membuatku semakin semangat dan channel ini semoga semakin cepat berkembang. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.